Video hari ini saya mulai dengan pertanyaan, mengapa sih banyak sekali yang rugi di pasar saham? Mengapa sih banyak sekali yang kehilangan uang di pasar saham? Teman-teman, kita tahu fenomena bahwa lebih banyak orang yang kehilangan uang di pasar saham daripada orang yang mendulang profit di pasar saham. Nah, tapi kenapa sih, pertanyaannya, kenapa kok banyak sekali orang yang kehilangan uang di pasar saham? Nah, teman-teman mungkin bisa beropini, bisa menjawab sendiri ya. Oh, mungkin orangnya beli sahamnya salah gitu loh. Terus habis itu, oh mungkin ada juga yang cuman ikut-ikutan atau FOMO tanpa ilmu yang jelas, beli aja sahamnya. Oh, saham ABCD bagus, ikutan beli. Atau teman-teman juga bisa bilang, oh mungkin orang ini berusaha mencari cuan cepat atau profit cepat. Jadi keputusannya impulsif gitu. Beli saham atau jual sahamnya impulsif dan akhirnya berujung pada kehilangan uang. Atau banyak berbagai alasan lain. Tapi sebenarnya apa sih alasan paling mendasar kok banyak sekali teman-teman kita investor yang rugi dan kehilangan uang di pasar saham? Nah, jadi kalau saya boleh menjawab satu hal mendasar atau alasan mendasar kenapa banyak orang yang kehilangan uang di pasar saham adalah karena manajemen keuangan yang buruk. Nah, jadi kenapa sih kok manajemen keuangan yang buruk bisa berujung pada kerugian di dalam investasi saham? Nah, saya ingin mengutip satu pelajaran dari salah satu author dan juga penasihat keuangan terkenal dari Amerika bernama Dave Ramsey. Beliau mengatakan bahwa untuk mencapai kebebasan finansial ada 7 langkah atau 7 baby steps yang kita kenal. Nah, kita mau bahas dulu nih apa saja sih langkah-langkahnya. Jadi menurut beliau 7 baby steps untuk mencapai kebebasan finansial, yang pertama adalah simpan 1000 US dollar untuk kepentingan dana darurat. Yang kedua adalah Anda harus melunasi seluruh utang kecuali utang KPR dengan metode snowball. Yang ketiga adalah Anda harus menyimpan dana darurat sebesar 3-6 bulan pengeluaran bulanan Anda. Baru yang keempat adalah investasikan 15% dari income bulanan Anda, pendapatan bulanan Anda untuk masa pensiun. Lalu yang kelima adalah Anda harus menyimpan untuk tabungan pendidikan anak dari anak kecil sampai dia kuliah atau college. Yang keenam adalah baru Anda melunasi KPR rumah Anda atau kredit rumah Anda. Yang ketujuh baru bangun kekayaan dan beramal dengan generously. Nah, jadi ini adalah 7 baby step yang dipopulerkan oleh Dave Ramsey. Tapi yang menjadi masalah adalah saat kita melakukan 7 baby steps ini, kita harus melakukannya secara berurutan. Jadi nggak boleh tuh dilangkahi. Oh, saya misalnya nih sudah selesai langkah pertama, boleh nggak saya langsung ke langkah ketiga atau ke langkah keempat? Ini tidak boleh ya teman-teman, jadi harus dilakukan secara berurutan. Langkah pertama selesai, langkah kedua selesai, langkah ketiga selesai. Jadi kalau Anda mau langkah keempat, investasi, nah ini Anda harus menyelesaikan langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nah, sekarang pertanyaannya tadi kita sudah cek ya, kalau investasi ini ada di langkah yang keempat, jadi Anda harus memiliki emergency fund. Nomor 1, sebesar 1000 US dollar, habis itu Anda harus melunasi seluruh hutang Anda kecuali hutang KPR, itu nomor 2. Baru yang ketiga adalah Anda harus memiliki simpanan sebesar 3-6 bulan pengeluaran, barulah Anda boleh berinvestasi. Nah, disinilah permasalahan banyak sekali investor terutama di Indonesia yang memiliki manajemen keuangan yang buruk. Mereka seolah-olah mau langsung ke investasi tanpa menyelesaikan langkah nomor 1, langkah nomor 2, langkah nomor 3. Mungkin saja, oh saya masih punya cicilan mobil atau motor atau cicilan furniture, tapi saya sudah mau uangnya diinvestasikan. Atau mungkin saya nggak punya nih 1000 US dollar, saya cuma punya 5 juta, tapi 5 jutanya ini saya belikan saham, investasikan. Nah, ini adalah salah satu contoh manajemen keuangan yang buruk yang berakibat pada kehilangan uang di investasi pasar saham. Saya kasih contoh ya, misalnya nih, Anda menggunakan uang untuk cicilan mobil deh, anggap deh, oh ini cicilan mobil masih tanggal 30 akhir bulan ini, sekarang baru tanggal 1, ya udahlah saya gunakan uang cicilan mobil ini untuk diinvestasikan ke pasar saham. Apakah bijak demikian? Nah teman-teman, kalau Anda menggunakan uang ini, uang yang bukan untuk investasi, ini kan uang untuk mobil nih, uang yang bukan untuk investasi, dibelikan saham, maka cepat atau lambat pada saat due date atau pada saat tanggal 30 Anda terpaksa harus menjual saham itu, terpaksa harus menjual saham itu untuk mendapatkan uang untuk menutupi cicilan mobil Anda. Benar atau tidak? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Anda bisa memprediksi tanggal 30 ini uang Anda kembali normal, utuh, atau dengan cuan atau dengan profit? Atau bagaimana Anda
Tidak rugi aja deh. Bagaimana Anda bisa memastikan itu? Kan tidak bisa, tidak ada yang bisa memastikan. Jadi ini adalah salah satu hal yang paling mendasar yang banyak membuat orang rugi di pasar saham. Mismanagement keuangan atau manajemen keuangan yang buruk mengakibatkan kehilangan uang di pasar modal. Jadi teman-teman balik lagi, manajemen keuangan itu adalah hal yang paling mendasar dalam membangun kekayaan. Investasi adalah hanya salah satu dari step untuk membangun kebebasan finansial. Dia adalah di step yang keempat. Jadi bukan segala-galanya. Nah, teman-teman harus menguasai manajemen keuangan yang baik dulu, baru bisa menjadi investor yang baik. Anda mungkin bisa menjadi investor yang bagus, pandai melihat saham, beli saham hanya fundamental. Tetapi jika Anda memiliki manajemen keuangan yang buruk, menggunakan uang yang bukan diporsikan untuk investasi, maka dipastikan Anda memiliki probabilitas besar kehilangan uang Anda di pasar saham. Tapi sebaliknya, jikalau Anda memiliki manajemen keuangan yang baik, maka dipastikan juga Anda memiliki chance lebih besar untuk mendulang profit di pasar saham. Jadi pastikan dulu Anda memiliki manajemen keuangan yang baik sebelum terjun ke investasi. Jadi ya begitu teman-teman, kiranya kita semua melalui video ini bisa belajar untuk memiliki manajemen keuangan yang baik dan juga belajar untuk berinvestasi dengan lebih bijaksana dan lebih baik. Oke? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Share ke teman-teman Anda yang membutuhkan video ini. Salam investasi.